Roh Kudus melarang Injil masuk ke Indonesia karena Indonesia itu bagian dari Asia. Karena Injil itu, Alkitab ini dilarang masuk Indonesia karena ini adalah Injil palsu. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Mualaf ini mengatakan bahwa Roh Kudus melarang Injil masuk ke Indonesia. Roh Yesus juga melarang Injil masuk ke Indonesia karena katanya Injil palsu. Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli, karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Roh Yesus pun tidak mengizinkan ini. Tidak mengizinkan Injil ini masuk ke Asia. Ada-ada saja dan lucu kalau kita mendengar pernyataan dari mualaf ini. Apakah memang benar Roh Kudus, Roh Yesus melarang Injil itu masuk ke Indonesia atau masuk ke Asia? Sebenarnya yang menjadi dasar atau ayat firman Tuhan yang dipakai oleh mualaf ini itu terambil dari Kisah Rasul 16 ayat 6. Saya bacakan dulu ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Memang di sini dikatakan Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 8, setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Jadi kalau sampai di sini kita lihat memang Roh Kudus melarang berangkat ke Asia. Lalu kemudian Yesus juga melarang, tapi dilarang karena apa? Ayat selanjutnya itu harus dibaca, jangan dipotong. Kalau kita memotong sebuah perikop atau ibaratnya Anda sedang membaca sebuah novel, lalu tiba-tiba lagi seru-serunya Anda tidak lanjutkan membaca, lalu kemudian Anda simpulkan sendiri, ya nyasar. Jadi kalau kita lanjutkan pembicaraan ini atau kalau kita lanjutkan ayat ini, mengapa kemudian Roh Kudus dan Roh Yesus itu melarang mereka berangkat ke Asia? Karena Roh Kudus menggerakkan mereka terlebih dahulu menyeberang ke Makedonia. Maka dikatakan dalam ayat 9, ini ayat 9 kelanjutannya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah, mari dan tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi mereka belum berangkat ke Asia karena Roh Kudus lebih memerintahkan mereka untuk berangkat ke Makedonia. Lalu kalau begitu, apakah ini bisa dijadikan dasar bahwa Yesus melarang pemberitaan Injil ke Asia? Roh Kudus melarang pemberitaan Injil ke Indonesia? Tidak. Karena memang itu adalah karena Paulus itu mereka lebih dikhususkan dulu ke Makedonia. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kan perintah Yesus kepada semua murid-murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya sudah, Indonesia ini memangnya bukan bangsa. Tentulah bangsa. Karena itu, kalau begitu siapa yang akan memberitakan Injil ke Indonesia?
itulah yang disebut dengan utusan-utusan Injil selanjutnya. Jadi bukan karena Injil ini palsu, bukan karena Alkitab ini palsu, dilarang, diberitakan. Lagi-lagi kesimpulannya terlalu jauh, nggak ada kaitan lah untuk itu. Jadi ada baiknya ketika kita membahas sebuah perikop dalam sebuah kitab di Alkitab ini, mari kita membacanya sampai tuntas. Jangan dipotong-potong, bikin situasi atau membuat tidak jelas. Jangan dipotong-potong, harus dibaca secara tuntas. Salam, Tuhan Yesus memberkati.